Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Majelis Sore, Majelis kita semua. Masih bersama dengan Bapak Zikri. Di sini kita bicara mengenai penyebab akan kesulitannya hidup dan berbagai hal-hal yang tadi kemudian kita bahas di segmen pertama. Bagi para pemirsa mungkin juga sudah mengenal akan istilah istidraj yang kemudian tadi sempat disinggung sedikit dalam sebuah kehidupan. Terkadang kita mengkotak-kotakan akan standarisasi keberhasilan, kesuksesan seseorang untuk kemudian juga direfleksikan ke diri kita. Kenapa kita tidak mendapatkan hal yang sama padahal kita menjalankan kewajiban yang tentunya bahkan mungkin bisa dikategorikan melebihi dari yang kemudian juga mereka lakukan. Nah, terkadang komparasi atau perbandingan antara orang lain dan diri kita seringkali menyebabkan kurangnya rasa syukur dan lain sebagainya. Bagaimana sejauh mana kiranya kita mampu untuk tolerir diri kita bahwa hal yang kita lakukan bukan hanya semata-mata akan tujuannya kenikmatan, tapi memang bentuk untuk mencari ridhonya Allah. Ya, istidrat tadi mungkin saya akan lebih jelaskan lagi ya. Memang sesungguhnya istidrat ini kan digunakan untuk dua konteks ya sebetulnya. Konteks yang pertama kalau kita bicara tentang masalah ilmu tauhid atau ilmu akidah ya, bahwa istidrat itu kan adalah sesuatu yang di dalam konsep-konsep tauhid itu disandingkan dengan karomah, dengan maunah gitu ya, dengan sihir, dengan mukjizat, dengan irhas gitu, bahwa di situ istidrat itu adalah kelebihan, keutamaan, kelebihan yang diberikan oleh Allah terhadap orang yang fasik atau orang yang lalai gitu, yang justru berkebalikan yang seharusnya. Iya, yang ingkar terhadap nikmat Allah, yang biasa melanggar larangan Allah, biasa melanggar perintah Allah gitu. Tapi dia diberikan berbagai macam fasilitas nikmat gitu. Ya, ini namanya istidrat. Terkadang manusia itu melihat dari sisi lahiriahnya bahwa wah ini orang ya ibaratnya ibadahnya tidak apa istilahnya. Dengan kacamata pribadi kita menilai bahwa ibadahnya dirasa kurang tapi fasilitas yang didapatkan luar biasa. Betul. Nah ini sebetulnya kan kita melihatnya oh ini berarti ini istidrat. Istidrat ini kan lanjuran. Lanjuran ibaratnya kalau kita dulu ya belajar dari guru-guru kita, Allah memberi orang itu dengan kemurkaannya. Jadi Allah memang memberikan kepadanya fasilitas kehidupan dan nikmat-nikmat duniawi, tetapi Allah memberinya dengan penuh kebencian dan kemurkaan. Dan itu akan berbatas. Berbatas dalam artian hanya sampai di dunia saja. Artinya ketika dia meninggal, itu fasilitas itu akan hilang. Dan dia akan mengalami kesengsaraan setelah mati. Dan sampai selama-lamanya nanti di akhirat. Nah itu, jadi kita istilahnya jangan iri ya terhadap orang-orang yang seperti itu. Justru yang kita khawatirkan adalah kita ini menganggap bahwa bersangka buruk kepada Allah. Nah oleh karena itu, maka hendaknya kita ketika melihat orang-orang yang seperti itu berada dalam kacamata istidrat tadi. Dan fasilitas kehidupan yang diberikan Allah ya untuk orang-orang yang fasik, orang-orang yang zalim atau orang-orang yang ahli maksiat itu sementara aja di dunia, tidak akan abadi gitu, tidak akan abadi. Dan tentu itu bukan juga menjadi suatu pembenaran bahwa kita dengan mudahnya menghakimi orang lain gitu, karena tentu kadang kita juga tidak mengetahui ibadah yang dilakukannya seperti apa, hanya terlihat secara selintas, tapi mungkin juga bisa jadi ketika kita tidak mengetahui secara langsung, mungkin ibadahnya bahkan melebihi dari diri kita. Makanya dalam hal ini kita bicara mengenai sangka baik dan sangka buruk. Sangka baik dan sangka buruk ini juga berkaitan dengan kesulitan yang kemudian juga sering kali kita hadapi. Bagi orang yang mungkin memiliki kepribadian yang positif, sangka baik dijadikan sebagai salah satu senjata untuk mengetahui sejauh mana tingkat kesabaran
Sejauh mana kita mampu mengambil hikmah. Betul. Dan sejauh mana kita mampu melewati bahwa ini bentuk dari ujian untuk bisa diangkat derajatnya. Nah, tapi bagi sebagian orang yang bersangka buruk, bahkan nikmat saja, ini bisa dijadikan sebagai salah satu hal yang negatif. Contoh, misalkan harusnya dapat 1 juta, ternyata dia memperkirakan bahwa harusnya dapat 5 juta misalkan. Nah, hal-hal tersebut bagaimana caranya untuk diri kita sebagai manusiawi yang terkadang juga tergelincir ada perasaan-perasaan yang merasa terbisiki dengan adanya muncul-muncul bisikan-bisikan seperti itu, untuk bisa kita minimalisir dan kita bisa kontrol sejauh itu. Iya, betul. Ada satu firman Allah Subhanahu wa taala yang menyebutkan seperti ini. Wala tatamannaw ma faddalallahu bihi ba'dukum ala ba'd. Jangan kalian berangan-angan terhadap nikmat atau keutamaan-keutamaan yang diberikan oleh Allah kepada orang lain. Karena semua kita itu sudah mendapatkan porsi yang sangat adil, ya. Yang kita dapatkan itu, dan ini memang harus diawali dengan sangka baik tadi. Artinya bahwa apapun ya yang diberikan Allah kepada kita, meskipun itu di luar ekspektasi kita gitu ya. Tadi kita memprediksi akan dapat sekian 5 juta misalnya, ternyata yang dapat cuma 1 juta. Ya itulah yang terbaik untuk kita. Kita barangkali tidak mengetahui apa hikmah atau apa hal yang akan terjadi kalau kita mendapatkan porsi yang banyak. Jadi dalam hal ini kita harus punya pandangan dulu ya, bahwa yang lebih mengetahui kemaslahatan kita itu adalah pencipta kita dan bukan kita gitu. Kita ini kan ya ciptaannya gitu. Kita tidak mungkin mengetahui maslahat kita kecuali yang menciptakan kita. Nah, jadi dari situ dulu pandangan kita dulu, di situ dulu harus kita luruskan. Yang kedua itu tadi ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat-sifat kesempurnaan, dan di antara sifat-sifat kesempurnaan itu adalah Dia Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha sangat sayang kepada hamba-hambanya, melebihi sayangnya orang tua kepada anaknya. Jadi kalau kita ya sebagai orang tua punya anak yang nakal gitu, kita menegurnya, kita mendidiknya, kita menghukumnya itu dengan kasih sayang, bukan dengan kemurkaan gitu. Nah, itu yang pandangan-pandangan dan persepsi yang harus kita tanamkan dulu di dalam jiwa kita, sehingga kita ketika menjalani kehidupan ini, apapun yang terjadi itu, perkara kebaikan, perkara keburukan, musibah, nikmat dan lain sebagainya, itu pasti Allah akan menghendaki kebaikan dari situ semua. Dan tentunya juga Allah tidak akan memberikan ujian atau cobaan melebihi dari kapasitas orang tersebut. Nah, bagaimana dengan statement seperti itu dari Pak Zikri sendiri? Kadang juga itu dijadikan sebagai salah satu penguat lah, bisa dibilang, bahwa ketika kita mengalami musibah, cobaan, atau bahkan jadi sebagai salah satu nasihat ketika seseorang mengalami musibah, bencana dan lain sebagainya. Sejauh mana kita mampu untuk menjalani akan sebuah kehidupan di tengah kondisi di mana kita juga sedang mengalami kesulitan, namun di satu sisi juga kita harus menguatkan. Betul. Yang paling jelas itu adalah kita membanding dengan kehidupan orang yang lebih rendah dari kita. Itu rumusnya. Iya. Jadi Nabi SAW kan sudah memberikan pengajaran ya kepada kita, unzuru ila man huwa asfala minkum. Lihat yang orang yang berada posisinya di bawah kalian. Dan saya yakin, seyakin-yakinnya tidak ada satu orang pun yang ibaratnya tidak memiliki orang yang lebih rendah lagi di bawahnya gitu. Kalau dia mau betul-betul berpikir dan membanding dengan hati yang jernih, pasti ada manusia yang lebih di bawah terpuruknya, misalnya dia dalam terpuruk ya. Misalnya gini, kita dapat musibah ya, meninggal orang yang kita kasihi, misalnya orang tua misalnya ya, lalu kita bersedih, terkadang kita tidak menerima, tidak rela gitu dengan kepergian beliau. Tapi ketika kita mau berpikir, yang pertama tadi kita punya persepsi yang pertama, Allah Maha Adil, Allah memperlakukan kita sesuai dengan maslahat kita. Yang kedua, dari kita sendiri kita harus mencoba berpikir dan mengkomparasi atau membanding bahwa ternyata kehidupan kita ini masih mending dengan orang lain,
dibanding orang lain yang barangkali posisinya di bawah kita. Jadi kita makanya itu gunanya kita silaturahim ya, dengan orang itu ya, ketika kita dapat musibah kemudian kita ya dengan orang-orang yang baik gitu, minta nasihat dari para ulama, dari orang-orang yang soleh, dari kawan-kawan kita yang baik gitu ya, mereka pasti akan memberikan cerita-cerita atau memberikan kisah orang lain gitu, yang itu pasti dia berada pada posisi yang lebih rendah dari dia. Misal tadi ya, kita kehilangan orang tua misalnya, maka kawan kita bilang gini, Anda masih mending, itu kawan kita tuh orang tuanya meninggal di usia yang dia masih anak-anak, itu udah meninggal orang tuanya. Sementara kita sudah dewasa gini baru meninggal orang tua. Artinya kan kehidupan kita masih mending gitu dibanding. Nah seperti itu. Jadi kita akan menjadi lebih tenang dalam menjalani dan lebih bisa menerima seperti itu. Baik, artinya memang juga menjadi PR tersendiri bagi kita bahwa terkadang kita membandingkan diri dengan orang lain yang dimana jauh di atas dari kondisi ekonomi, kondisi jabatan, kondisi pendidikan dan lain sebagainya. Padahal memang Rasulullah sudah mengajarkan untuk kita agar kita cara bersyukur dengan rumus yang kemudian juga tadi sudah disebutkan, yaitu dengan melihat yakni dengan orang-orang yang mungkin bisa saja tidak seberuntung kita dengan kondisi dan kemudian juga situasi hari ini yang sudah kita dapatkan. Kita akan kembali Pak Zikri, dan juga tentunya bagi para pemirsa di rumah tetaplah bersama kami dalam program Majelis Sore, Majelis Kita.